Etika Indonesia berada dalam satu tantangan dan bahkan kegentingan. Tantangan yang paling serius itu berasal dari rendahnya kesadaran moral etis di kalangan penyelenggara negara yang terjatuh pada penyimpangan moral yang begitu dalam. Praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme itu sendiri. Indeks korupsi Indonesia berada pada peringkat 112 dari 180 dunia pada tahun 2022. Dan korupsi yang merajalela ini terjadi di satu republik di mana mayoritas warganya rentan miskin dan 25 juta lebih warganya hidup dalam kemiskinan. Korupsi, kata Budiman Tanurjo, telah memiskinkan rakyat Indonesia. Korupsi hanyalah satu di antara sekian banyak penyimpangan etika dan moral yang terjadi pada bangsa ini. Ada konflik kepentingan, ada perbuatan tercela di kalangan hakim, ada mafia hukum, ada sikap masyarakat yang saling membenci satu sama lain, ada politik dinasti, ada prasangka yang begitu meluas, terutama terhadap mereka yang berbeda dari segi agama dan etnis. 25 tahun setelah reformasi dan 78 tahun setelah Indonesia merdeka, bangsa ini tumbuh menjadi satu bangsa yang jauh dari impian para pendiri republik. Pendiri republik mengimpikan Indonesia sebagai negara ketuhanan yang memberikan kebebasan yang setara kepada seluruh warga negara. Tapi setelah 78 tahun kita merdeka, kita tumbuh menjadi corrupt nation, bangsa yang korup. Korupsi ini begitu membelit bangsa ini. Bangsa ini tidak pernah belajar dari kesalahan demi kesalahan dari satu peradaban dunia. Edward Gibbon mengajukan satu tesis tentang akar penyebab dibalik kejatuhan peradaban Romawi. Karena masyarakat kehilangan apa yang oleh Gibbon sebut sebagai the loss of civic virtue and individual morality. Kehilangan kebajikan dan moralitas individu. James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, berkata bahwa republic without virtue is no republic at all. Satu republik tanpa kebajikan itu bukan disebut sebagai republik. Para pendiri Republik Indonesia akrab dengan pikiran-pikiran modern, mulai dari Thomas Jefferson, John Locke, dan para pemikir di Eropa. Karena itu, pada momen yang istimewa malam ini, kita ingin menemukan kembali apa yang oleh almarhum Bapak Yaakob Utama sebut sebagai reinventing Indonesia. Kita ingin menemukan kembali Indonesia sesuai impian yang telah diletakkan oleh para pendiri Republik. Secara lebih spesifik, kita ingin menemukan kembali dan menegakkan kembali etika keindonesiaan yang akhir-akhir ini tergerus oleh praktek-praktek penyimpangan moral yang telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang buruk yang akhirnya diterima sebagai satu norma umum. Padahal itu adalah penyimpangan moral
yang tidak dibenarkan dari segi apapun. Oke, telah hadir untuk Anda semua kulit perawatan yang sangat melimpah khasiatnya bagi Anda pria dan wanita, anak-anak dan pria dewasa. Segala perawatan kecantikan serta untuk kesehatan dan penyakit kulit lainnya, obat serbaguna GT Herbal dari Sahabat. Harga sangat terjangkau, Rp25.000 saja. Dapat dikirim ke luar kota dan dapat Anda pesan lewat nomor WA nanti tercantum dalam deskripsi.